Dikira ojek payung padahal bukan. Pemuda miskin tolak uang dari pria tua yang ia payungi. Ternyata beliau adalah CEO dan imbalannya bikin pemuda miskin syok tak terbendung. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas Jakarta pagi itu bagai menyatu dengan abu, kelabu dan rendah, seolah menindas segala harapan yang mencoba tumbuh di antara beton-beton ibu kota. Hujan tidak lagi gerimis, tetapi mencurah deras, mengubah trotoar menjadi sungai kecil dan jalanan menjadi lautan kemacetan yang semakin parah. Setiap tetes air menghantam aspal dengan suara berisik, menenggelamkan bunyi klakson dan hiruk-pikuk kota yang biasanya tak pernah berhenti. Di balik kaca etalase sebuah mal mewah, orang-orang berlindung sambil menyeruput kopi hangat, sementara di luar, kehidupan terus berjalan dengan terpaksa, direndam oleh amukan cuaca. Di antara mereka yang terpaksa berdamai dengan hujan adalah Ilham, seorang pemuda berusia 23 tahun dengan postur tubuh kurus namun tegap. Ia berdiri mematung di bawah baliho iklan yang sudah usang, mencoba melindungi diri dari guyuran air yang tak kenal ampun. Tas ranselnya yang sudah lusuh dan basah di bagian luar terasa semakin berat, seberat beban di pundaknya. Hari ini adalah hari kelima ia berkeliling Jakarta untuk mencari kerja, dan hari ini juga adalah hari ketiga ia ditolak. Wawancara kerjanya sebagai asisten koki di sebuah hotel berbintang baru saja gagal. Kami butuh yang lebih berpengalaman, kata manajernya tadi. Pengalaman. Kata itu seperti momok yang selalu menghantuinya. Bagaimana bisa mendapatkan pengalaman jika tidak pernah diberi kesempatan? Sementara itu, hanya berjarak 100 meter dari tempat Ilham berteduh, di bawah atap marmer gedung perkantoran megah bernama Sky Tower, seorang pria parubaya berdiri dengan wajah berkerut kekhawatiran. Dialah Pak Seno, CEO dari perusahaan teknologi ternama, Nusantara Inovasi. Pria berusia 45 tahun itu biasanya terlihat sangat mengendalikan situasi, namun pagi ini, air mukanya mencerminkan kepanikan yang jarang terlihat. Tangannya memegang erat telepon genggamnya. Tidak ada taksi yang kosong, Bu, bahwa ojek online pun tidak. Suaranya tegas namun terdapat desahan frustrasi. Di seberang telepon, asistennya menjawab dengan suara gemetar. Maaf, Pak Seno. Semua driver sedang sibuk karena hujan. Dan kemacetan di sekitar Senayan sangat parah. Pak Seno menghela napas panjang. Rapat penting dengan klien utama dari Singapura, PT Global Synergy, akan dimulai dalam 30 menit. Rapat ini sangat krusial, menentukan kelangsungan proyek senilai miliaran rupiah. Ia tidak boleh terlambat. Matanya memandang keluar, menyisir kerumunan orang yang berlarian mencari tempat teduh. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang pemuda di seberang jalan, berdiri di bawah baliho, memegang erat sebuah payung besar berwarna biru tua. Payung itu tampak sederhana, bahkan sedikit usang, tetapi ukurannya yang besar kelihatan kokoh dan dapat diandalkan. Tanpa pikir panjang, Pak Seno memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan jas Armaninya yang rapih dan sepatu Oxfordnya yang mengkilap, ia melompati genangan air dan menyeberang jalan yang ramai, hampir saja disiram cipratan air dari sebuah mobil yang melaju kencang. Ia sampai di depan Ilham, dengan napas sedikit terengah. Maaf, Nak, ujar Pak Seno, membereskan dasinya yang basah. Bisa tolong antarkan saya ke gedung sentra bisnis di seberang? Tidak sampai 5 menit jalan kaki. Saya bayar, kok. Ilham terkejut. Ia menatap pria berpenampilan necis di depannya. Pria itu berkacamata, dengan sorot mata yang tajam dan berwibawa, namun saat ini terlihat sedikit linglung. Saya bukan ojek payung, Pak, bantah Ilham lembut, sambil menurunkan payungnya sedikit. Pak Seno menghela napas, sedikit kesal. Tidak apa-apa. Anggap saja saya menyewa jasa dan payungmu untuk 5 menit ke depan. Saya benar-benar buru-buru. Rapat penting. Ia melihat arloji mahal di pergelangan tangannya. Saya akan bayar double dari tarif biasa. Ilham memandang pria itu, lalu memandang hujan yang masih deras. Ia melihat kegentingan di wajah Pak Seno. Hatinya tergerak. Uang itu tentu menggoda. Baginya yang hanya memiliki recehan di saku. Tapi, bukan itu yang ada di pikirannya. Tidak usah double, Pak. Saya akan antar Bapak, kata Ilham akhirnya, tanpa menyebutkan lagi bahwa ia bukan ojek payung.
Silakan, Pak, kita sama-sama pakai payung ini. Dengan sigap, Ilham memposisikan payungnya untuk melindungi mereka berdua. Namun, dengan sikap hormat yang alami, ia memastikan payung itu lebih banyak condong ke arah Pak Seno. Ia membiarkan bahu dan lengan kirinya yang hanya berkaos oblong basah terkena cipratan hujan. Mereka berjalan beriringan, menerobos hujan dan kerumunan orang. Langkah Pak Seno cepat dan tegas, sementara Ilham berusaha menyesuaikan langkahnya, sambil tetap memastikan pria itu tetap kering. Hati-hati genangan, Pak, ujar Ilham saat mereka hampir menginjak sebuah lubang yang dipenuhi air. Pak Seno hanya mengangguk singkat. Pikirannya masih tertuju pada rapat yang menantinya. Namun, di sudut hatinya, ia sedikit terkesan dengan kewaspadaan pemuda ini. Akhirnya, mereka tiba di bawah kanopi mewah lobi gedung sentra bisnis. Pak Seno menghela napas lega. Jasnya hampir tidak basah, berkat perlindungan payung dan pengorbanan Ilham. Terima kasih, Nak. Kamu menyelamatkan saya, ujar Pak Seno, sambil merogoh dompet kulitnya. Ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan menyodorkannya pada Ilham. Ini, untuk ongkosmu. Terima kasih lagi. Ilham melihat uang itu, lalu menatap wajah Pak Seno. Ia tersenyum kecil, lalu perlahan menggelengkan kepala. Air hujan yang masih menetes dari ujung rambutnya seperti mempertegas ketulusannya. Terima kasih, Pak, tapi tidak usah. Tadi saya sudah bilang, saya bukan ojek payung. Saya cuma bantu Bapak saja. Kebetulan saya juga sedang cari lowongan kerja di sekitar sini, jadi sekalian jalan. Pak Seno tertegun. Tangannya yang masih menyodorkan uang itu terhenti di udara. Ia memandangi Ilham dari ujung kepala sampai kaki. Kaos oblong yang basah, celana jeans yang sudah pudar, sepatu kets yang tampak lembab, dan tas ransel usang. Semuanya bercerita tentang kehidupan yang sulit. Tapi di balik itu semua, ada sepasang mata yang jernih dan senyuman yang tulus. Di kota sekeras Jakarta, di mana segalanya serba transaksional, penolakan ini adalah sesuatu yang sangat langka. Sebuah cahaya kejujuran di tengah keguyuran hujan dan kesibukan ibu kota. Udara di lobi gedung sentra bisnis terasa hangat dan kering, kontras sekali dengan hawa lembab dan dingin di luar. Aroma parfum mahal dan kopi berkualitas menyambut setiap tamu, sementara lampu kristal memantulkan kilauan yang mempertegas kesan mewah. Di balik kaca patri yang tinggi, hujan masih terlihat mencurah, seolah mengukir garis-garis abu-abu di kanvas langit Jakarta. Di tengah kemewahan ini, Ilham merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Ia merasa sangat tidak pada tempatnya, dengan pakaiannya yang basah dan sepatunya yang meninggalkan jejak air di lantai marmer yang mengilap. Pak Seno masih terpana. Tangannya terulur dengan selembar uang Rp50.000 yang ditolak oleh Ilham. Pria berusia 45 tahun itu telah melalui banyak hal dalam hidup dan karirnya. Ia telah bernegosiasi dengan konglomerat kelas kakap, memecat karyawan yang tidak kompeten, dan menghadapi persaingan bisnis yang kejam. Namun, di lobi gedung mewah ini, di hadapan seorang pemuda berpakaian sederhana yang basah kuyup, ia merasa seperti sedang menghadapi sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa ia menolak uang yang jelas-jelas sangat dibutuhkannya? Apakah ini semacam siasat untuk mendapatkan lebih? Pikiran-pikiran itu berkelebat di benaknya, namun matanya yang tajam tak melihat sedikit pun kelicikan di wajah Ilham. Yang ada hanyalah ketulusan yang membuatnya merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bahwa ia mungkin telah menjadi terlalu sinis. Tunggu, Nak, ujar Pak Seno, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, mencoba menahan Ilham yang sudah berbalik arah hendak pergi. Kamu bilang tadi sedang mencari lowongan kerja. Ilham menoleh, sedikit kaget karena masih diajak bicara. Iya, Pak. Saya baru saja dari wawancara di hotel sebelah. Tapi, belum berhasil. Ia tersenyum getir, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Rasanya seperti mengupas luka yang masih fresh. Pak Seno mengamati setiap detail ekspresi di wajah Ilham. Ia melihat kegigihan di balik kekecewaan itu, sebuah ketahanan yang jarang ditemui. Hotel Grand Majesty, temannya saya yang jadi direktur HRD di sana. Tapi bukan soal itu, katanya cepat, melihat mata Ilham yang tiba-tiba berbinar kemudian kembali redup. Kamu mau kerja di bidang apa? Apapun, Pak, jawab Ilham cepat,
lalu terkekeh kecut. Maksud saya lulusan SMK Tata Boga. Jadi lebih idealnya di dapur, atau bagian F&B. Tapi saya juga mau kerja apa saja yang halal. Kuli bangunan, kasir, apapun. Saya harus bisa nabung buat modal buka usaha kecil-kecilan. Sambil berbicara, tanpa sadar Ilham menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya. Dingin mulai merambat dari pakaian basahnya ke tulang-tulangnya. Sebuah bulu kuduk berdiri di lengannya, dan ia berusaha menahannya untuk tidak menggigil. Ia tidak ingin terlihat memelas. Pak Seno memperhatikan itu semua. Ia melihat giginya yang sedikit menggemeratak, tangan yang sesekali mengusap lengan yang merinding, dan upaya Ilham untuk tetap terlihat tegar. Sebuah rasa iba, atau mungkin lebih tepatnya rasa hormat, mulai tumbuh di hatinya. Di usia yang masih sangat muda, dengan latar belakang yang jelas sederhana, pemuda ini masih memiliki semangat dan idealisme yang tinggi. Buka usaha apa? Tanya Pak Seno, penasaran. Catering sehat, Pak, jawab Ilham, matanya tiba-tiba berbinar, seolah menemukan topik yang sangat ia cintai. Saya percaya makanan sehat tidak harus mahal. Saya punya beberapa resep olahan ayam dan ikan yang bergizi, bisa dijual dengan harga terjangkau untuk karyawan atau mahasiswa. Tapi, binar di matanya meredup. Untuk sewa tempat dan peralatan saja, mungkin perlu 100 juta lebih. Bagi saya sekarang, itu seperti mimpi ke bulan. Dia terdiam sejenak, menatap hujan di luar. Ibu saya di kampung bilang, jangan pernah berhenti bermimpi. Tapi kadang, berat juga, Pak. Ucapan itu keluar tanpa disengaja, sebuah pengakuan jujur dari kelelahan fisik dan mental. Ia segera menyesal, merasa telah terlalu banyak bicara. Maaf, Pak, saya tidak seharusnya. Saya pasti sudah membuang-buang waktu Bapak. Bapak pasti ada rapat penting. Ilham mengangguk hormat dan kembali berbalik, siap menerobos hujan lagi. Tubuhnya yang basah itu tampak begitu kecil dan rentan di tengah kemewahan lobi yang justru membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Saya Seno, ujar Pak Seno tiba-tiba, menyodorkan kartu namanya yang elegan. CEO Nusantara Inovasi. Ilham menerima kartu itu dengan kedua tangan, matanya membelalak. CEO? Gumannya hampir tak terdengar. Ia baru menyadari bahwa pria yang dibantunya tadi adalah orang yang sangat penting. Jantungnya berdebar kencang, campuran rasa kagum dan malu. Iya, dan rapat saya memang penting, kata Pak Seno, melihat jamnya lagi. Tapi terkadang, pertemuan tak terduga justru bisa membawa berkah yang tidak terduga pula. Ia menarik napas dalam, membuat keputusan spontan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kamu menunggu di sini sebentar? Tunggu sampai hujan reda. Saya ingin berbicara lebih lanjut tentang catering sehatmu itu setelah rapat saya selesai. Mungkin sekitar 2 jam lagi. Ilham terkesima. Ia memandangi kartu nama itu, lalu menatap Pak Seno. Sungguh, Pak? Tapi, saya tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan, bantah Pak Seno dengan suara tegas. Pergi ke food court di lantai dasar. Pesan makanan panas dan minuman hangat. Bilang saja ke kasir, charge ke saya. Ia memberikan kode khusus pada kartu anggota yang ia berikan pada Ilham. Anggap saja sebagai balasan atas jasamu tadi yang tidak mau dibayar. Sebelum Ilham bisa memprotes lagi, Pak Seno sudah berbalik. Langkahnya cepat dan penuh tujuan menuju lift eksekutif. Namun, kali ini, ada senyum tipis di bibirnya. Rapat dengan PT Global Synergi tiba-tiba terasa tidak begitu menegangkan lagi. Ia baru saja diingatkan oleh seorang pemuda berpayung usang bahwa di luar dunia bisnis yang keras, masih ada ketulusan dan kejujuran yang layak untuk diberi kesempatan. Ilham berdiri terpaku, masih memegang kartu nama dan kartu anggota yang terasa sangat asing di tangannya yang kasar. Ia melihat nama Seno Wijaya tercetak dengan huruf emas, dengan jabatan Presiden Direktur di bawahnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kedinginan, tetapi karena sebuah harapan kecil yang tiba-tiba menyala di tengah hari yang suram. Mungkin, hanya mungkin, hujan ini membawa lebih dari sekadar air. Mungkin ia membawa sebuah kesempatan. 2 jam kemudian, hujan di Jakarta telah berubah menjadi gerimis yang enggan pergi,
meninggalkan kota yang basah dan berkilau di bawah langit kelabu yang mulai cerah. Di dalam food court gedung sentra bisnis, Ilham duduk di sudut paling sepi, memandangi sisa-sisa nasi goreng dan teh hangat di hadapannya. Pikirannya berputar-putar antara harapan dan kecemasan. Kartu nama Pak Seno tergeletak di atas meja, seolah-olah menantang realitasnya. CEO, kata itu terasa begitu besar dan asing. Apa yang bisa diinginkan seorang CEO darinya? Mungkin ini hanya bentuk belas kasihan. Atau mungkin Pak Seno adalah kolektor orang-orang aneh, orang miskin dengan mimpi besar yang naif. Tangan Ilham yang masih basah karena sebelumnya memeras ujung bajunya, gemetar sedikit ketika ia mengambil kartu itu. Ia membayangkan ibu dan adiknya di kampung. Betapa bangganya mereka jika tahu ia sedang duduk di gedung mewah, diundang oleh seorang CEO. Tapi kemudian keraguan menyergap. Jangan-jangan ini cuma omong kosong. Jangan-jangan setelah ini, ia akan sadar bahwa diriku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Perutnya mulas, bukan karena makanan, tapi karena ketakutan akan kekecewaan yang lebih dalam. Tiba-tiba, telepon genggam murahnya yang layarnya sudah retak bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Mas Ilham? Saya Sari, asisten Pak Seno. Apakah Anda masih di food court? Pak Seno sudah selesai rapat dan menunggu di lobi. Jantung Ilham berdebar kencang. Ia segera membereskan nampannya, merapikan baju seadanya, dan bergegas menuju lobi. Di sana, Pak Seno sudah berdiri dengan santai, berbincang dengan seorang wanita muda berkacamata yang terlihat sangat profesional, Sari. Wajah Pak Seno terlihat lebih cerah, dan senyum kecil mengembang di bibirnya. Rapatnya, tampaknya, berjalan baik. Ah, Ilham! Sambut Pak Seno dengan ramah saat melihatnya. Sudah makan? Jangan bilang tidak. Ya, saya lihat dari tadi kamu cuma pesan nasi goreng biasa. Ilham tersipu. Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Ia membungkuk sedikit pada Sari yang mengamatinya dengan penasaran. Sari, ini Mas Ilham yang saya ceritakan tadi, kata Pak Seno pada asistennya. Ilham, ini Sari, tangan kanan saya yang sangat efisien. Salam kenal, Mas, ujar Sari dengan senyum profesional, namun matanya penuh pertanyaan. Ia telah bekerja dengan Pak Seno selama 5 tahun dan jarang melihat bosnya meluangkan waktu untuk seorang pemuda tak dikenal seperti ini. Naik ke atas, yuk, ajak Pak Seno, menunjuk ke arah lift eksekutif. Kita bisa ngobrol lebih nyaman di ruang saya. Ilham merasa kakinya bagai ditambatkan ke lantai. Lift eksekutif? Ruangan Pak Seno? Ia membayangkan sebuah ruangan megah dengan karpet tebal dan lukisan mahal, tempat di mana keputusan-keputusan penting dibuat. Pak, saya tidak pantas. Bataunya, melihat pakaiannya yang masih lembab dan kusut. Pak Seno tertawa pendek. Tidak ada yang tidak pantas di sini. Nak, ruangan saya hanya sebuah ruangan. Mari. Tekad dalam suara Pak Seno membuat Ilham tidak bisa menolak. Dengan langkah gontai, ia mengikuti Pak Seno dan Sari menuju lift yang pintunya terbuat dari kayu mahoni berkilap. Di dalam lift, aroma parfum Pak Seno yang elegan bercampur dengan bau basah dari pakaian Ilham, menciptakan kontras yang nyata. Sari berdiri di samping mereka, diam namun waspada. Rapat tadi berjalan lancar, berkat kamu, ujar Pak Seno tiba-tiba, memecah kesunyian. Ilham terkejut. Saya? Tapi saya hanya... Kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang penting. Sela Pak Seno, matanya berbinar. Ketulusan. Klien dari Singapura itu sangat menghargai kejujuran. Dan kamu, dengan menolak uang tadi, adalah contoh nyata dari itu. Itu membuat saya lebih percaya diri dalam presentasi. Ilham hanya bisa mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Pujian itu terasa asing dan tidak pada tempatnya. Lift berhenti di lantai paling atas. Saat pintu terbuka, pemandangan yang terlihat membuat Ilham hampir terengah. Koridor yang luas dengan lantai marmer mengilap, dinding yang dihiasi karya seni kontemporer, dan suasana hening yang hampir religius. Mereka berjalan menuju sebuah pintu kayu besar bertuliskan, President Director. Ruang kerja Pak Seno lebih dari sekadar sebuah ruangan. Ruangan itu sangat luas, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang memamerkan pemandangan Jakarta yang megah. Sofa kulit hitam, meja rapat yang besar,
dan rak buku yang penuh dengan penghargaan bisnis. Ilham merasa seperti seorang nelayan yang tiba-tiba dibawa ke dalam istana. "Silakan duduk," kata Pak Seno, menunjuk ke sofa. "Sari, tolong pesankan teh untuk kita." Sari mengangguk dan pergi, meninggalkan Ilham dan Pak Seno sendirian di ruangan yang begitu besar, hingga membuat Ilham merasa semakin kecil. "Jadi," mulai Pak Seno, duduk di hadapan Ilham. "Ceritakan lebih banyak tentang mimpi catering sehatmu. Jangan tinggalkan detail apapun." Ilham menarik napas dalam. Di ruangan mewah ini, di hadapan pria yang begitu berkuasa, mimpi-mimpinya tiba-tiba terasa sangat kecil dan tidak berarti. Tapi ada sesuatu di mata Pak Seno yang mendorongnya untuk terus berbicara, sebuah ketulusan yang membuatnya merasa aman. "Begini, Pak," mulainya, suaranya awalnya gemetar, tapi semakin kuat seiring ia berbicara tentang passionnya. "Saya percaya bahwa makanan sehat adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang punya uang. Ibu saya dulu sering sakit-sakitan karena pola makan yang tidak baik. Sejak saya belajar tata boga, saya bertekad untuk mengubah itu. Saya sudah mengembangkan beberapa resep, nasi merah dengan tumisan sayuran, ayam bakar bumbu kunyit, ikan kuah asam segar, yang tidak hanya bergizi tapi juga terjangkau." Dia melanjutkan, menjelaskan tentang perhitungan biaya, strategi pemasaran sederhana melalui media sosial, dan idenya untuk menggunakan bahan-bahan lokal yang segar. Semakin ia bercerita, semakin lupa diri akan lingkungan mewah di sekitarnya. Matanya bersinar, tangannya bergerak menggambarkan, dan suaranya penuh keyakinan. Pak Seno mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Ia bukan hanya mendengar kata-kata Ilham, tetapi juga melihat api dalam dirinya. Api yang sama yang dulu ia miliki ketika memulai perusahaannya dari garasi kecil. Di dunia bisnis yang penuh dengan kepentingan dan tipu daya, kemurnian semangat Ilham seperti oase di padang pasir. "Saya punya proposal sederhana, Pak," kata Ilham tiba-tiba, membuka tas ranselnya yang basah dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah agak kusut. "Saya tulis ini semalam. Ini adalah rencana bisnis untuk catering sehati." Pak Seno menerima kertas itu dengan serius. Proposalnya sederhana, ditulis tangan dengan rapi, penuh dengan coretan dan koreksi. Tapi isinya padat, detail, dan penuh dengan perhitungan yang matang. Ini bukan sekadar mimpi, tapi sebuah rencana yang sudah dipikirkan dengan matang. "Kamu sungguh-sungguh," gumam Pak Seno, terkagum-kagum. "Bermimpi saja tidak cukup, Pak," jawab Ilham dengan tegas. "Tapi saya sadar, tanpa modal, ini hanya akan tetap menjadi tulisan di atas kertas." Pak Seno meletakkan proposal di atas meja, memandangi Ilham dengan tatapan yang dalam. "Apa kamu bersedia menjalani proses? Bukan sekadar saya beri modal, lalu selesai. Tapi benar-benar belajar, bekerja keras, dan membuktikan bahwa mimpi ini layak diwujudkan." Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Ilham menatap mata Pak Seno, mencari-cari tanda-tanda gurauan. Yang ia temukan hanyalah keseriusan dan, yang mengejutkannya, harapan. "Dengan segala hormat, Pak," jawab Ilham, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kerja keras dan kejujuran saya. Jika Bapak memberi saya kesempatan, saya akan membuktikan bahwa kepercayaan Bapak tidak akan sia-sia." Senyum lebar akhirnya merekah di wajah Pak Seno. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. "Baiklah, Ilham. Mari kita bekerja sama." Ilham menjabat tangan itu. Perasaan tidak percaya dan sukacita bercampur menjadi satu. Saat itu, di ruangan mewah yang pernah terasa begitu asing, ia merasa sebuah pintu telah terbuka. Sebuah pintu menuju masa depan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Dan semua itu berawal dari sebuah payung, hujan, dan sebuah penolakan yang tulus. Matahari sore mulai menembus awan kelabu, menyapu bersisa-sisa hujan dan menyinari Jakarta dengan cahaya keemasan. Namun, di dalam ruang kerja Pak Seno yang megah, waktu seakan terasa berbeda. Di sana, dua dunia yang biasanya tak pernah bersentuhan duduk berhadapan, dipersatukan oleh sebuah payung usang dan selembar proposal bisnis yang ditulis tangan. Setelah jabat tangan yang penuh arti, Pak Seno mempersilakan Ilham duduk kembali. Suasana di ruangan itu berubah. Bukan lagi antara seorang CEO dan seorang pemuda miskin,
tetapi lebih seperti dua rekan yang sedang merencanakan sesuatu. Sebelum kita membahas lebih jauh, Ilham, kata Pak Seno, serius. Saya ingin kamu memahami sesuatu. Saya tidak sedang memberi sedekah. Apa yang akan saya tawarkan adalah kemitraan. Itu berarti ada tanggung jawab besar di pundakmu. Ilham mengangguk. Matanya tak lepas dari Pak Seno. Saya mengerti, Pak, dan saya siap bertanggung jawab. Baik, ujar Pak Seno. Sekarang, ceritakan lebih dalam tentang dirimu. Saya tidak hanya berinvestasi pada sebuah ide bisnis, tetapi pada orang di baliknya. Dari mana asalmu? Latar belakang keluargamu seperti apa? Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ilham menarik napas dalam. Menceritakan kehidupan pribadinya kepada seorang CEO terasa begitu intim dan rentan. Saya dari Ciamis, Pak, Jawa Barat. Mulainya, suara rendah. Ayah saya sudah meninggal saat saya masih SMP. Kecelakaan di proyek bangunan. Sejak itu, ibu yang membesarkan saya dan adik perempuan saya, Sari. Namanya sama dengan asisten Pak Seno, dan itu membuatnya tersenyum kecil. Ibu bekerja sebagai buruh cuci dan penjahit. Itu sebabnya saya harus bisa sukses. Untuk membalas semua pengorbanannya. Dia berhenti sejenak, menelan rasa kental yang mengganjal di tenggorokannya. Mengingat perjuangan ibunya selalu membuatnya emosional. Setelah lulus SMK, saya memutuskan merantau ke Jakarta. Saya janji pada ibu, saya akan pulang membawa kesuksesan. Tapi, ia menghela napas. Kenyataannya tidak semudah itu. Selama 2 tahun ini, saya kerja serabutan. Jadi kuli panggul di pelabuhan, obeng di bengkel, apa saja. Tapi mimpi buka catering tidak pernah padam. Setiap ada waktu luang, saya mencoba resep baru di kosan yang sempit. Pak Seno mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat bukan hanya seorang pemuda miskin, tetapi seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya, seorang kakak yang ingin menjadi teladan. Itu adalah motivasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar ingin kaya. Kosan? Tanya Pak Seno. Di mana kamu tinggal sekarang? Ilham sedikit tersipu. Di daerah Jelambar, Pak. Sebuah kamar kos kecil di lantai 3. Tanpa AC, dan kamar mandinya di luar. Tapi cukup untuk saya. Bayangan itu menyentuh hati Pak Seno. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan kemewahan, ia hampir lupa bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Dan selama di Jakarta, kamu tidak pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas? Tanya Pak Seno, mencoba menguji integritasnya. Menipu, atau memanfaatkan situasi? Ilham menatap langsung ke mata Pak Seno, tanpa ragu. Tidak pernah, Pak. Ibu selalu bilang, rezeki yang halal akan membawa berkah. Lebih baik miskin tapi bisa tidur nyenyak, daripada kaya tapi hati tidak tenang. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang begitu polos dan tulus, meyakinkan Pak Seno sepenuhnya. Di dunia bisnisnya, di mana tipu daya dan manipulasi seringkali dianggap sebagai hal yang wajar, keteguhan hati Ilham seperti mutiara yang langka. Jadi, mimpi catering sehat ini bukan hanya untuk kamu, tapi untuk ibumu dan adikmu, simpul Pak Seno. Bukan hanya untuk keluarga saya, Pak, balas Ilham, matanya berbinar. Tapi untuk orang-orang seperti saya, karyawan, mahasiswa, buruh, mereka yang ingin makan sehat tapi tidak mampu bayar mahal. Saya percaya, bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Prinsip itu membuat Pak Seno terkesima. Ia teringat pada filosofi bisnisnya sendiri di awal karir, yang perlahan-lahan terkikis oleh tekanan untuk mengejar keuntungan semata. Baik, Ilham, saya akan bantu wujudkan mimpi itu, ucap Pak Seno akhirnya. Tapi ingat, ini bukan hadiah, ini investasi. Dan seperti semua investasi, ada harapan untuk kembalinya modal dan keuntungan. Tentu, Pak, jawab Ilham antusias. Saya akan kerja keras. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Saya punya beberapa syarat, lanjut Pak Seno, mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Pertama, kamu harus membuat proposal bisnis yang lebih detail, termasuk analisis pasar,
proyeksi keuangan untuk 1 tahun, dan rencana pemasaran. Sari akan membantumu dengan ini. Ilham mengangguk, mencerna setiap kata. Kedua, lanjut Pak Seno. Sebelum kita bicara modal, saya ingin kamu magang dulu di divisi logistik dan operasional perusahaan saya selama 3 bulan. Ilham terkejut. Magang? Tapi, saya lulusan SMK. Pak, apa saya mampu? Kamu mampu, tegas Pak Seno. Di sana, kamu akan belajar manajemen, pengelolaan inventaris, hubungan dengan supplier, dan layanan pelanggan. Itu adalah pengetahuan berharga untuk usahamu nanti. Gajinya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sementara. Ini adalah ujian pertama, pikir Pak Seno. Ia ingin melihat komitmen dan kemampuan Ilham untuk beradaptasi. Ketiga, kata Pak Seno, menatap Ilham dalam-dalam. Kamu harus jujur pada saya setiap saat. Laporkan setiap kemajuan, setiap masalah, setiap kegagalan. Tidak ada yang disembunyikan. Kepercayaan adalah dasar dari segala sesuatu. Saya setuju, Pak, jawab Ilham tanpa ragu. Demi Allah, saya akan jujur pada Bapak. Janji yang diucapkan dengan nama Tuhan itu meyakinkan Pak Seno lebih dari segalanya. Terakhir, ucap Pak Seno, jika usahamu nanti sukses, kita akan buat perjanjian kemitraan yang resmi. Saya tidak menginginkan balasan uang saja, tapi juga komitmenmu untuk membantu orang lain seperti saya membantumu sekarang. Bayarnya ke depan. Mata Ilham berkaca-kaca. Ini lebih dari yang pernah ia impikan. Bukan hanya modal, tetapi bimbingan, peluang belajar, dan sebuah filosofi hidup. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Pak, ujarnya, suara bergetar. Terima kasih terbaik adalah dengan membuktikan bahwa saya tidak salah pilih, jawab Pak Seno sambil tersenyum. Sekarang, pulanglah. Istirahat yang cukup. Besok, jam 8 pagi, datang ke kantor ini lagi. Temui Sari, dia akan mengatur magangmu. Ilham berdiri, tubuhnya penuh dengan energi baru. Mimpi yang tadi hanya ada di atas kertas, kini memiliki jalan untuk menjadi kenyataan. Sampai jumpa besok, Pak Seno. Terima kasih, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Setelah Ilham pergi, Pak Seno berdiri di depan jendela, memandang kota Jakarta yang mulai disinari lampu-lampu malam. Sebuah perasaan aneh menghantuinya. Perasaan bahwa pertemuan kebetulan ini mungkin bukanlah kebetulan belaka. Mungkin, di tengah kesibukan dan kekayaan, ia justru belajar sesuatu yang berharga dari seorang pemuda miskin dengan payung usang, bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan kejujuran dan ketekunan adalah mata uang yang paling berharga. Pukul 7.45 pagi, Ilham sudah berdiri tegap di lobi gedung Sentra Bisnis. Kali ini, pakaiannya berbeda. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang telah disetrikanya semalaman dengan hati-hati, dan celana hitam yang meski sudah agak pudar, masih terlihat rapi. Tas ransel usangnya digantikan oleh tas messenger bekas yang dibelinya dengan harga murah di pasar Loak. Wajahnya memancarkan campuran antara kegugupan dan antusiasme yang hampir tak terbendung. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan magang di perusahaan besar, bertemu dengan orang-orang profesional, dan tentu saja, tanggung jawab besar yang kini menghampirinya. Sari, asisten Pak Seno, sudah menunggu dengan tablet di tangannya. Wanita itu tersenyum ramah melihat Ilham yang tampak begitu serius. Pagi, Mas Ilham. Tampak gagah sekali. Sambutnya, mencoba mencairkan ketegangan. Ibu Sari, pagi. Terima kasih, jawab Ilham sambil sedikit membungkuk, membuat Sari tersenyum geli. Saya tidak mau mempermalukan Pak Seno. Tenang saja. Yang penting niat dan sikap baik, ujar Sari sambil memandu Ilham menuju lift. Hari ini saya akan antar Mas Ilham ke divisi logistik dan operasional. Kepala divisinya adalah Pak Rudi. Beliau agak tegas, tapi sangat adil. Jadi jangan terlalu grogi. Sementara itu, di lantai eksekutif, Pak Seno sedang memandangi monitor yang menampilkan rekaman CCTV lobby. Ia melihat Ilham yang berdiri dengan postur tegap, wajah penuh tekad. Sebuah kepuasan tersembunyi di hatinya. Namun, kepuasannya itu segera terganggu ketika telepon di mejanya berdering. Dari ID yang muncul,
Ia tahu siapa yang menelepon. Dian, sapa Pak Seno, mencoba menjaga nada datar. Ibu Dian, Kepala Divisi Keuangan, adalah sosok yang dikenal sangat kaku dan berorientasi pada angka. Seno, saya dengar kamu membawa seorang pemuda lokal magang di divisi logistik, atas permintaan khususmu. Suara Ibu Dian langsung to the point, tanpa basa-basi. Betul, Dian. Namanya Ilham. Dia berbakat dan saya lihat potensinya. Jawab Pak Seno sambil memutar-mutar pulpen di tangannya. Potensi? Sela Ibu Dian, suaranya syarat dengan skeptisisme. Seno, kita bukan yayasan sosial. Setiap posisi magang di perusahaan ini diperebutkan oleh mahasiswa S1 bahkan S2 dari universitas ternama. Apa dasarmu merekrut seorang lulusan SMK? Apakah ini ada hubungannya dengan insiden hujan yang karyawan lain bicarakan? Pak Seno menarik napas dalam. Ia tahu ini akan datang. Ini bukan sekadar balas budi, Dian. Saya melihat integritas dan semangat wirausaha yang kuat dalam dirinya. Dan saya berencana untuk menginvestasikan sejumlah dana untuk membantunya memulai usaha catering. Di seberang telepon, terdengar suara Ibu Dian seperti tersedak. Apa? Investasi? Seno, kamu serius? Atas nama perusahaan atau pribadi? Pribadi, untuk saat ini, jawab Pak Seno tegas. Tapi saya yakin ini akan menjadi investasi yang menguntungkan. Ilustrasikan pada saya, Seno. Desak Ibu Dian, nada suaranya semakin tinggi. Bagaimana seorang pemuda miskin dengan mimpi besar yang belum terbukti sama sekali bisa menjadi investasi yang menguntungkan? Ini lebih mirip amal. Dan kamu menempatkannya di divisi logistik? Itu divisi kritis. Apa yang akan dikatakan para direksi lainnya? Biarkan mereka berkata apapun, Dian. Balas Pak Seno, mulai kehilangan kesabaran. Saya percaya pada naluri saya. Dan naluri saya mengatakan, Ilham adalah bibit unggul. Dia hanya butuh kesempatan dan bimbingan. Kesempatan itu bisa berbiaya mahal, Seno. Sangat mahal. Suara Ibu Dian dingin. Saya akan mengawasi ini. Dan saya harap kamu siap dengan konsekuensinya jika bibit unggul MU ini ternyata tidak lebih dari sekadar ilalang. Sementara itu, di lantai dasar, Ilham sedang menghadapi realitas pertama dari kesempatan emasnya. Ruang kerja divisi logistik dan operasional adalah sebuah ruang terbuka yang luas, penuh dengan meja-meja berderet, monitor komputer, dan papan tulis yang penuh dengan grafik dan angka. Suasana di sini sangat berbeda dengan ketenangan di lantai eksekutif. Telepon berdering, printer bekerja tanpa henti, dan para karyawan berlarian dengan wajah-wajah serius. Semua orang tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pak Rudi, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kumis tebal dan postur tubuh yang solid, menyambut mereka dengan ekspresi datar. Matanya yang tajam mengamati Ilham dari ujung kepala sampai kaki. Jadi, kamu magang baru? Tanya Pak Rudi, suaranya berat dan berwibawa. Iya, Pak. Nama saya Ilham. Siap belajar dan bekerja keras. Jawab Ilham sambil sedikit membungkuk. Pak Rudi mengangguk singkat, tidak terkesan. Di sini, kami tidak punya waktu untuk basa-basi. Kerja di divisi logistik adalah tentang ketepatan, efisiensi, dan tanggung jawab. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan kerugian besar. Paham. Paham, Pak. Jawab Ilham, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Kamu akan magang di bawah pengawasan saya langsung. Lanjut Pak Rudi. Tugasmu awal adalah membantu tim pengarsipan dokumen pengiriman, lalu belajar sistem inventory kita. Gaji magang sesuai standar perusahaan untuk level SMK. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan berterima kasih dulu, potong Pak Rudi. Buktikan dulu kalau kamu layak dapat kesempatan ini. Sari, saya akan tangani dia dari sini. Sari mengangguk dan berbisik pada Ilham. Semangat, ya. Kalau ada masalah, bisa hubungi saya. Setelah Sari pergi, Pak Rudi memandu Ilham ke sebuah meja kecil di sudut ruangan, dekat dengan tumpukan kardus berisi dokumen. Ini mejamu. Komputer ini sudah diset dengan akses terbatas. Pelajari semua prosedur pengarsipan dari manual ini.
Ujarnya sambil melempar sebuah buku manual setebal 5 cm. Saya akan memberimu tugas nyata besok. Ilham duduk di kursinya, merasa sangat kecil dan tidak berarti. Suara bising di sekitarnya, aroma kopi kental, dan tatapan sekilas dari karyawan lain yang penuh rasa ingin tahu membuatnya gugup. Ia membuka manual tebal itu, matanya mulai berkunang-kunang melihat istilah-istilah teknis seperti reverse logistics, just-in-time inventory, dan supply chain management. Dunia yang sama sekali asing baginya. Saat ia sedang mencoba memahami bab pertama, dua karyawan muda lewat di dekat mejanya. Jadi itu ya, anak emasnya Pak Seno, bisik salah satunya. Iya, katanya dibawa langsung dari jalanan. Lihat deh, cuma lulusan SMK. Kita susah payah masuk sini harus S1 minimal. Jangan keras-keras. Dia bisa dengar. Biarin saja. Mungkin dia pikir dengan jadi pahlawan payung, bisa langsung dapat karir cemerlang. Telinga Ilham memanas. Rasanya seperti disiram air dingin. Anak emas? Pahlawan payung? Ia menunduk, mencoba fokus pada bukunya, tapi hatinya tersayat. Ia menyadari bahwa kesempatan emas ini tidak akan mudah. Ada harga yang harus dibayar. Prasangka, cibiran, dan tekanan untuk membuktikan bahwa ia layak. Di sudut ruangan, Pak Rudi mengamati Ilham dengan seksama. Ia melihat raut muka Ilham yang sedih, lalu berubah menjadi tekad. Ia melihat bagaimana Ilham mengambil notes dan mulai mencatat dengan serius, mengabaikan cibiran di sekitarnya. Sebuah senyum tipis, yang hampir tidak terlihat, muncul di wajah Pak Rudi. Mungkin, hanya mungkin, Pak Seno tidak salah pilih. Hari pertama Ilham berakhir dengan kepenatan yang luar biasa. Pikirannya penuh dengan istilah baru, tangannya pegal mencatat, dan hatinya berat menanggung beban ekspektasi dan cibiran. Namun, ketika ia berjalan meninggalkan gedung itu, matahari sore menyinarinya dengan hangat. Ia mengangkat wajahnya, menghirup dalam-dalam udara Jakarta. Ia ingat janjinya pada Pak Seno, pada ibunya, dan pada dirinya sendiri. Kesempatan emas. Gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Minggu pertama magang terasa seperti sebuah maraton yang tak berujung bagi Ilham. Setiap pagi, ia tiba di kantor pukul 7.30, setengah jam lebih awal dari jadwal resmi, mencoba memahami sistem kerja yang rumit di divisi logistik. Meja kecilnya di sudut ruangan selalu dipenuhi dengan tumpukan dokumen pengiriman, laporan inventori, dan buku manual yang tebal. Komputer tua di mejanya seringkali lag, membuat tugas sederhana seperti input data memakan waktu berjam-jam. Mas Ilham, laporan pengiriman untuk wilayah Jakarta Selatan kemarin kok belum masuk ke sistem? Tanya seorang staf bernama Andi dengan nada kesal. Saya butuh itu untuk meeting dengan vendor jam 10. Ilham dengan panik memeriksa dokumen di mejanya. Maaf, Mas Andi, komputer saya tadi hang. Sekarang saya input secepatnya. Cepatlah. Di sini waktunya adalah uang. Gerutu Andi sebelum pergi dengan langkah cepat. Ini adalah kejadian yang biasa. Sebagai magang, Ilham sering menjadi sasaran empuk untuk disalahkan ketika ada yang tidak beres. Rekan-rekan magang lainnya yang kebanyakan berasal dari universitas ternama seringkali memandangnya dengan sebelah mata. Lihat deh, dia lagi, bisik Maya, mahasiswi magang dari UI, kepada temannya. Diajak ngobrol soal kampus aja nggak nyambung. Cuma lulusan SMK, mana ngerti. Katanya sih dia diangkat sama Pak Seno langsung. Mungkin ada koneksi khusus, sahut temannya sambil melirik ke arah Ilham. Ilham mendengar bisikan itu, tapi ia memilih untuk diam. Daripada membuang energi untuk membela diri, ia lebih memfokuskan diri pada pekerjaannya. Namun, tekanan terberat datang dari Pak Rudi. Setiap kesalahan kecil, sekecil apapun, tidak luput dari perhatiannya. Ilham, hardik Pak Rudi suatu siang, membuat seluruh ruangan terdiam. Apa ini? Pak Rudi melemparkan selembar dokumen ke meja Ilham. Itu adalah formulir permintaan barang yang salah diisi. Ilham salah menuliskan kode barang, sehingga yang dipesan adalah komponen elektronik, bukan suku cadang mesin seperti yang diminta. Saya minta maaf. Pak, saya keliru melihat kodenya, jawab Ilham gemetar. Keliru?
Suara Pak Rudi menggelegar. Kesalahan seperti ini bisa menyebabkan proyek tertunda. Vendor sudah mengirim barang yang salah, dan sekarang kita harus mengembalikannya, menunggu pengiriman baru. Kamu tahu berapa kerugian waktu dan biaya yang kita tanggung? Maafkan saya, Pak. Ini tidak akan terulang, ucap Ilham dengan kepala tertunduk. Sudah seminggu kamu di sini, tapi masih membuat kesalahan dasar, ujar Pak Rudi dengan nada kecewa. Saya pikir Pak Seno merekomendasikan orang yang istimewa. Ternyata hanya itu kemampuannya. Potongan kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Ilham merasa seperti ditampar. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan perasaan hancur. Bahkan setelah pulang kantor, ia masih terus memikirkan kesalahannya. Keesokan harinya, Ilham memutuskan untuk mengambil inisiatif. Daripada menunggu diperintah, ia mulai mempelajari pola kerja di divisinya. Ia memperhatikan bagaimana Maya dengan cepat menyusun laporan, atau bagaimana Andi bernegosiasi dengan vendor. Di waktu luangnya, ia mempelajari sistem inventory yang lebih mendalam, bahkan sampai rela lembur tanpa dibayar. Masih di sini, Ilham? Tanya office boy yang akan membersihkan kantor pukul 19. Iya, Bang. Saya masih harus pelajari beberapa hal, jawab Ilham sambil tersenyum lelah. Suatu sore, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, Pak Rudi hendak mengambil dokumen yang tertinggal di mejanya. Ia terkejut melihat lampu di ruangan masih menyala, dan menemukan Ilham masih duduk di mejanya, berkonsentrasi penuh pada layar komputernya. Kenapa masih di sini? Tanya Pak Rudi, mencoba menyembunyikan keheranannya. Ilham terkejut, lalu berdiri. Maaf, Pak. Saya coba buat checklist untuk menghindari kesalahan seperti kemarin. Dan saya pelajari sistem inventory kita. Saya menemukan beberapa item yang kodenya mirip. Mungkin bisa kita kelompokkan ulang agar tidak tertukar. Pak Rudi mendekat, melihat layar komputer Ilham. Di sana, terpampang spreadsheet rapi dengan warna-warna berbeda, menunjukkan pengelompokan ulang item inventory berdasarkan kemiripan karakteristik, bukan hanya kode. Siapa yang suruh kamu lakukan ini? Tanya Pak Rudi, terkesan tapi tidak ingin menunjukkannya. Tidak ada, Pak. Saya coba-coba saja, biar tidak mengulang kesalahan yang sama. Pak Rudi mengamati spreadsheet itu lebih detail. Itu adalah ide yang sederhana, tapi efektif. Selama ini, mereka sering mengalami kesalahan karena sistem pengkodean yang membingungkan. Pulang saja. Sudah malam, ucap Pak Rudi, berusaha keras menjaga nada datarnya. Besok kita bicara lagi tentang ide kamu ini. Terima kasih, Pak, jawab Ilham, senang karena tidak dimarahi. Saat Ilham berjalan menuju halte bus, hujan mulai rintik-rintik. Ia membuka payung biru usangnya, sama seperti payung yang ia gunakan seminggu yang lalu. Tapi sekarang, segalanya terasa berbeda. Ia masih sama-sama miskin, masih sama-sama naik bus, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memahami arti perjuangan yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang membuktikan nilai dirinya. Di dalam bus yang penuh sesak, ia menerima telepon dari ibunya. Gimana kerja barunya? Tidak terlalu berat kan? Tanya sang ibu dengan suara penuh khawatir. Tidak, Bu. Di sini baik-baik saja. Semua orang baik pada saya, jawab Ilham, mencoba menyembunyikan kelelahannya. Bagaimana kondisi ibu? Adik. Kami di sini baik. Ibu bangga sama kamu. Nak, ibu tahu kamu pasti bisa. Mendengar kata-kata itu, air mata akhirnya menetes di pipi Ilham. Di tengah keramaian bus, ia menangis diam-diam. Tangisan karena lelah, karena rindu rumah, tapi juga karena tekad yang semakin membara. Ia tidak akan menyerah. Tidak matter seberapa sulitnya, seberapa banyak yang meremehkannya. Ia akan membuktikan bahwa seorang Ilham dari Ciamis, lulusan SMK, layak untuk bermimpi besar. Sementara itu, di ruang kerjanya, Pak Seno menerima laporan singkat dari Pak Rudi melalui email. Kepada Seno Wijaya. Dari Rudi Prasetyo. Subjek, laporan magang, Ilham. Pak Seno. Minggu pertama magang Ilham diwarnai beberapa kesalahan, seperti yang saya laporkan sebelumnya. Namun, hari ini saya menemukannya lembur secara sukarela
untuk mempelajari sistem inventory dan mengusulkan perbaikan. Usulannya sederhana tapi menunjukkan pemikiran yang mendalam. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, tapi mungkin ada sesuatu pada diri pemuda ini. Akan terus saya pantau. Salm. Rudy. Pak Seno tersenyum membaca email itu. Ia tahu pilihannya tidak salah. Batu permata perlu diasah dulu sebelum bersinar. Dan Ilham sedang dalam proses pengasahan yang paling berat. 3 bulan telah berlalu sejak Ilham pertama kali menginjakan kaki di divisi logistik. Perubahan dalam dirinya nyata. Wajahnya yang dulu penuh keraguan kini telah digantikan oleh keyakinan yang tenang. Ia tidak lagi menjadi magang yang hanya menerima perintah, tetapi mulai aktif memberikan ide-ide perbaikan. Spreadsheet sistem inventory yang ia buat bahkan telah diadopsi secara resmi oleh divisi, mengurangi kesalahan pemesanan hingga 30%. Suatu pagi, Pak Seno memanggil Ilham ke ruangannya. Matahari pagi menerobos melalui dinding kaca, menerangi ruangan yang megah. Ilham, masa magangmu sudah selesai. Menurut laporan Pak Rudy, kinerjamu melebihi ekspektasi, ujar Pak Seno dengan bangga. Sekarang saatnya kita wujudkan mimpi catering sehatmu. Ilham hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benarkah, Pak? Laporan Pak Rudy positif. Ya, sangat positif, jawab Pak Seno sambil menyodorkan selembar kertas. Ini adalah surat perjanjian kerjasama. Saya akan menyediakan modal awal untuk sewa ruko dan peralatan. Kamu yang menjalankan operasional sehari-hari. Dengan tangan gemetar, Ilham menerima dokumen itu. Ini adalah momen yang selama ini ia nantikan. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Pak. Jangan berterima kasih dulu, ujar Pak Seno serius. Ini baru awal. Dunia usaha nyata jauh lebih keras daripada magang di perusahaan. Kamu harus siap menghadapi persaingan, termasuk dari pesaing yang sudah lebih dulu established. Peringatan itu ternyata bukan sekadar kata-kata. 2 minggu kemudian, catering sehati resmi dibuka di sebuah ruko sederhana di kawasan perkantoran. Lokasinya strategis, dekat dengan beberapa gedung perkantoran dan kampus. Pak Seno tidak hanya memberikan modal, tetapi juga menghubungkan Ilham dengan supplier bahan makanan berkualitas dengan harga terjangkau. Hari pertama pembukaan cukup menggembirakan. Beberapa karyawan dari perusahaan Pak Seno datang mencoba, begitu pula dengan mahasiswa dari kampus terdekat. Masakan Ilham yang lezat, bergizi, dan terjangkau mulai mendapat perhatian. Enak sekali masakannya, Mas, puji seorang karyawan muda. Harganya juga ramah di kantong. Terima kasih, Mbak. Silakan datang lagi besok, jawab Ilham dengan senyum lebar. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Di seberang jalan, berdiri warung makan, Lezat Selalu, yang telah beroperasi selama 5 tahun. Pemiliknya, Bang Joni, pria berusia 40-an dengan postur kekar dan tatapan tajam, mulai memperhatikan gerak-gerik catering sehati. Dik, lihat itu, ujar Bang Joni pada salah satu karyawannya. Ruko yang dulu kosong sekarang rame. Itu jualan apa? Katanya catering sehat. Bang, harganya murah, katanya enak juga. Bang Joni mengerutkan kening. Murah? Kita lihat saja berapa lama dia bertahan. Seminggu kemudian, ketika catering sehati mulai ramai pembeli, Bang Joni memutuskan untuk bertindak. Suatu sore, ketika Ilham sedang melayani pelanggan, Bang Joni menghampiri dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Selamat siang, Dik. Saya Joni, pemilik warung di seberang. Selamat ya buka usaha di sini. Ilham, yang tidak menaruh curiga, menyambut dengan ramah. Terima kasih, Bang Joni. Saya Ilham. Mohon bimbingannya. Tentu, Dik. Di sini kita harus saling membantu, ujar Bang Joni, matanya menyapu ruangan. Wah, peralatan bagus-bagus ya. Pasti modalnya gede nih. Alhamdulillah ada yang mau bantu, jawab Ilham sederhana. By the way, Dik, kamu jualan dengan harga segitu bisa untung? Daging ayam kan lagi mahal. Saya punya supplier khusus, Bang. Jadi bisa lebih murah. Supplier khusus. Bang Joni mendekat,
Suaranya berbisik. Jangan-jangan pakai ayam oplosan? Atau yang sudah kadaluarsa? Hati-hati loh, Dik. Kalau sampai ada yang keracunan, bisa berurusan dengan hukum. Wajah Ilham berubah pucat. Tidak, Bang. Saya jamin semua bahan segar dan halal. Ya sudah, kalau kamu bilang begitu, ujar Bang Joni sambil berbalik pergi. Tapi ingat, di dunia usaha, pesaing itu bisa melakukan apa saja. Ancaman terselubung itu membuat Ilham gelisah. Keesokan harinya, ia mulai merasakan dampaknya. Jumlah pelanggan yang biasanya ramai mulai berkurang. Beberapa pelanggan tetapnya tiba-tiba berhenti datang. Yang lebih mengkhawatirkan, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Katanya si itu warung baru pakai bahan murahan. Bisik seorang wanita pada temannya saat lewat di depan catering sehati. Iya, saya juga dengar. Katanya dari supplier yang tidak jelas. Ilham merasa seperti ditikam dari belakang. Ia tahu pasti ini ulah Bang Joni. Malam itu, dengan perasaan sedih dan marah, ia menelepon Pak Seno. Pak, saya mohon maaf mengganggu, tapi ada masalah. Suara Ilham gemetar. Tenang, Ilham. Ceritakan apa yang terjadi, jawab Pak Seno dengan tenang. Ilham menceritakan semua yang dialaminya. Dari kunjungan Bang Joni hingga bisikan-bisikan yang beredar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pak, pelanggan mulai berkurang. Saya jamin semua bahan saya segar dan berkualitas. Selamat datang di dunia usaha, Ilham, ujar Pak Seno, sedikit berhumor. Ini adalah pelajaran pertama, menghadapi persaingan tidak sehat. Tapi ingat, kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk menang. Tapi bagaimana caranya? Pak, saya tidak punya bukti bahwa Bang Joni yang menyebarkan rumor. Kamu tidak perlu membuktikan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah membuktikan bahwa rumor itu salah, jelas Pak Seno. Besok, bukalah dapurmu untuk umum. Biarkan orang melihat langsung bagaimana kamu mengolah makanan. Transparansi adalah senjata terbaik melawan fitnah. Saya bisa melakukan itu. Tentu. Bahkan, undanglah beberapa pelanggan setiamu untuk melihat proses memasak. Biarkan mereka menjadi duta merek alami untukmu. Keesokan harinya, Ilham memasang pengumuman besar di depan rukonya. Dapur terbuka, silakan menyaksikan langsung proses memasak kami. Awalnya, hanya sedikit yang tertarik. Tapi ketika seorang pelanggan setia, Ibu Sari, bukan asisten Pak Seno, memberanikan diri masuk dan melihat proses memasak yang bersih dan higienis, kabar itu mulai menyebar. Wah, bersih sekali dapurnya. Sayuran dicuci dengan air mengalir, peralatan stainless steel semua, puji Ibu Sari pada tetangganya. Beberapa hari kemudian, Ilham bahkan membuat inovasi dengan menampilkan sertifikat halal dan hasil tes laboratorium bahan makanannya di tempat terbuka. Pelanggan mulai kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Dari warungnya di seberang jalan, Bang Joni memandang dengan geram. Rencananya telah gagal. Alih-alih menjatuhkan catering sehati, fitnahnya justru membuat usaha Ilham semakin dikenal. Malam itu, Ilham menutup rukonya dengan perasaan lega. Ia baru saja melewati ujian pertamanya dalam dunia usaha. Ia menyadari bahwa kejujuran dan transparansi memang senjata yang ampuh. Tapi yang lebih penting, ia belajar bahwa dalam berbisnis, karakter dan integritas adalah modal yang tidak ternilai. Saat ia sedang menghitung pemasukan hari itu, teleponnya berdering. Dari seberang telepon, suara Pak Seno terdengar hangat. Bagaimana, Ilham? Sudah merasakan nikmatnya jadi pengusaha? Ilham tersenyum. Sangat menantang, Pak, tapi saya tidak akan menyerah. Terima kasih atas sarannya. Tanpa Bapak, mungkin saya sudah menyerah. Kamu yang memutuskan untuk tidak menyerah, Ilham. Saya hanya memberimu arah. Ingat, ini baru awal. Masih banyak rintangan yang akan datang. Tapi saya percaya kamu bisa menghadapinya. Setelah menutup telepon, Ilham memandangi rukonya yang sederhana. Tempat ini bukan sekadar usaha, tetapi simbol perjuangannya. Dan malam ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan terus berpegang pada kejujuran dan kualitas. Seperti yang selalu diingatkan ibunya,
Rezeki yang halal akan membawa berkah. Pukul 10 pagi, Catering Sehati sedang dalam kesibukan puncak. Aroma sedap sayuran segar dan rempah-rempah menari-nari di udara. Sementara bunyi pisau memotong dengan ritme teratur dan desisan minyak di wajan menciptakan simfoni khas dapur yang hidup. Ilham, dengan seragam chef putihnya yang masih baru, dengan cekatan memimpin dua karyawan barunya, seorang helper bernama Budi dan seorang kasir bernama Ani. Wajahnya penuh konsentrasi namun tetap memancarkan kebahagiaan. Setelah melewati masa-masa sulit karena fitnah Bang Joni, akhirnya usahanya mulai stabil kembali. Pelanggan tidak hanya kembali, tetapi bahkan bertambah. Paket nomor 15 siap. Budi, bungkus yang rapi ya. Seru Ilham sambil menyerahkan 2 kotak makan berisi nasi merah, pepes ikan, dan capcay sayur. Oke, Mas Ilham, sahut Budi dengan semangat. Namun, suasana harmonis itu tiba-tiba pecah ketika seorang wanita parubaya dengan raut wajah sangat cemas bergegas masuk, menarik seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun yang wajahnya pucat dan tangannya menempel di perut. Mas, saya mau protes, teriak wanita itu, suaranya nyaris histeris, menarik perhatian semua pelanggan yang sedang antri. Anak saya ini habis makan nasi dari sini tadi pagi, sekarang sakit perut dan mual-mual. Apa yang kamu masak di sini? Suasana seketika berubah tegang. Semua mata tertuju pada Ilham dan wanita itu. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Wajah mereka dipenuhi keraguan. Ilham merasa darahnya mendingin. Dengan tenang, ia meletakkan sendok dan wajan, lalu menghampiri wanita dan anak itu. Ibu, mari kita bicara baik-baik. Silakan duduk dulu. Ani, tolong ambilkan air putih. Tidak usah air. Saya mau penjelasan, bentak wanita itu, namun tetap mendudukkan anaknya yang terlihat lemah. Lihat ini, anak saya demam dan sakit perut. Ini pasti karena makanan dari sini. Ibu, boleh saya tahu namanya? Dan ini namanya siapa? Tanya Ilham tetap sopan. Saya Ibu Maya, ini anak saya Raka. Tadi pagi saya beli nasi kuning dengan suiran ayam spesial untuk sarapannya. Ilham mengangguk, lalu berjongkok menghadapi Raka. Dek Raka, sakit perutnya di mana? Bisa tunjukin. Dengan lemah, Raka menunjuk perutnya yang sebelah atas. Di sini, panas. Ilham yang memiliki pengalaman membantu ibunya yang pernah sakit mak, segera curiga. Ibu, sebelum sarapan, Raka sudah makan atau minum apa? Ia tadi pagi minum susu coklat dingin. Memangnya kenapa? Jangan mengalihkan isu. Ibu, ini penting. Biasanya Raka punya riwayat sakit mak atau tidak? Ibu Maya terhenti sejenak. Iya, memang iya. Tapi, Ibu, sela Ilham dengan lembut tapi tegas. Gejala yang Raka alami lebih mirip dengan mak kambuh, terutama jika dipicu minum susu dingin saat perut kosong. Bukan gejala keracunan makanan. Kalau keracunan makanan, biasanya sakit perutnya bagian bawah, disertai muntah dan diare. Raka tidak muntah atau diare, kan? Ibu Maya terlihat bingung. Tidak, tapi saya akan buktikan bahwa makanan kami tidak bermasalah, ujar Ilham berdiri. Dengan lantang, ia berkata kepada semua pelanggan yang hadir. Saudara-saudara, mohon maaf atas gangguan ini. Untuk membuktikan bahwa makanan kami aman, saya akan memakan langsung dari batch masakan yang sama dengan yang dimakan Raka tadi pagi. Dengan tenang, Ilham mengambil piring, mengisi dengan nasi kuning dan suiran ayam yang sama dari display, lalu memakannya di depan semua orang. Saya jamin, tidak ada yang salah dengan makanan ini. Beberapa pelanggan mengangguk, terkesan dengan tindakan Ilham. Tapi Ibu Maya masih tidak puas. Tapi anak saya tetap sakit setelah makan ini. Ibu, saya tidak menyangkal Raka sakit. Tapi penyebabnya bukan makanan kami. Bahkan, saya akan antar ibu dan Raka ke klinik terdekat. Semua biaya saya tanggung. Dan saya akan buktikan dengan tes dokter. Saat itu, telepon Ilham berdering. Dari layar terlihat, Pak Seno. Dengan permisi, ia menjawab. Ilham, ada apa? Saya dengar dari Sari ada keributan di tempatmu. Tanya Pak Seno dengan suara khawatir. Dengan singkat, Ilham menjelaskan situasinya.
Saya yakin ini bukan karena makanan kami, Pak. Saya akan bawa mereka ke klinik untuk buktikan. Dengarkan, Ilham. Suara Pak Seno serius. Ini adalah ujian kepercayaan yang besar. Cara kamu menangani ini akan menentukan masa depan Catering Sehati. Kamu yakin bisa membuktikan diri? Saya yakin, Pak. Semua bahan saya segar, prosesnya higienis. Saya berani bertanggung jawab. Baik, saya percaya padamu. Tapi ingat, jika ini ternyata kesalahanmu, konsekuensinya akan besar. Setelah menutup telepon, Ilham segera menutup sementara cateringnya dan mengantar Ibu Maya dan Raka ke klinik. Hasil diagnosis dokter seperti yang diduga Ilham. Ma akut yang dipicu susu dingin pada perut kosong, bukan keracunan makanan. Dokter bilang, justru makanan dari catering Anda bergizi dan mudah dicerna. Cocok untuk penderita MA, ujar Ibu Maya dengan malu-malu setelah dari klinik. Maafkan saya, Mas. Tadi saya panik dan langsung menyalahkan makanan Anda. Ibu tidak perlu minta maaf. Yang penting Raka sudah baik. Jawab Ilham dengan lapang dada. Justru terima kasih sudah memberi saya kesempatan membuktikan kualitas kami. Keesokan harinya, Ibu Maya justru datang kembali dengan membeli lebih banyak makanan. Bahkan merekomendasikan catering sehati kepada tetangga dan teman-temannya. Insiden yang awalnya bisa menjadi bencana, justru berubah menjadi momentum yang mengukuhkan reputasi Ilham. Namun, di balik semua itu, Ilham menyadari sesuatu. Ia memeriksa CCTV yang ia pasang di depan rukonya. Terekam jelas, sebelum Ibu Maya datang, seseorang yang mirip dengan karyawan Bang Joni sempat berbicara dengan Ibu Maya di depan ruko. Ini bukan kebetulan. Malam itu, Ilham duduk termenung. Ia hampir saja kehilangan segalanya karena fitnah yang direncanakan dengan rapi. Tapi yang lebih penting, ia belajar bahwa dalam berbisnis, kepercayaan adalah aset yang paling berharga dan paling rentan. Dan sekali rusak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Pengalaman ini mengajarkannya untuk tidak hanya fokus pada kualitas makanan, tetapi juga pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan komunitas. Kejujuran dan transparansi yang ia pegang teguh sekali lagi menyelamatkannya. Tapi ia juga belajar untuk lebih waspada dalam dunia usaha. Tidak semua orang memainkan permainan yang fair. Matahari pagi menyinari catering sehati dengan lembut. Namun suasana di dalam ruko itu tegang. Setelah insiden dengan Ibu Maya, Ilham menyadari bahwa pertahanan terbaik bukanlah menunggu serangan berikutnya, tetapi membangun benteng yang tak tertembus. Ia duduk di meja kecil di sudut dapurnya, menatap laptop tua yang menampilkan rekaman CCTV. Jelas terlihat, seseorang yang ia kenal sebagai karyawan Bang Joni sengaja mendatangi Ibu Maya dan tampak membisikkan sesuatu sebelum keributan terjadi. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Ini adalah perang urat saraf. Mas Ilham, kita harus lapor polisi, usul Budi dengan geram. Ini sudah keterlaluan. Mereka mau menghancurkan usaha kita. Ilham menggeleng. Wajahnya serius tapi tenang. Lapor polisi tanpa bukti kuat hanya akan membuat kita seperti pengadu. Lagi pula, kita tidak punya rekaman suara. Mereka bisa saja bilang hanya sedang mengobrol. Lalu kita harus bagaimana? Diam saja? Tanya Ani, sang kasir, dengan suara cemas. Tidak, jawab Ilham sambil berdiri. Kita akan melawan dengan cara yang lebih elegan. Jika mereka menyebarkan keraguan, kita akan menyebarkan kepastian. Jika mereka menyebarkan ketakutan, kita akan menyebarkan kepercayaan. Rencana Ilham dimulai dengan langkah radikal. Dapur terbuka sepenuhnya. Esok harinya, sebuah spanduk besar terpampang di depan ruko. Selamat datang di dapur kami. Setiap pelanggan boleh melihat langsung proses memasak, kapan saja. Bukan hanya itu, Ilham membuat inovasi yang belum pernah dilakukan pesaing manapun di kawasan itu. Ia memasang kamera live streaming yang mengarah ke area preparasi dan memasak, dengan tautan yang bisa diakses melalui kode QR di meja kasir. Setiap pelanggan bisa memindai kode itu dan menyaksikan langsung bagaimana makanan mereka diolah, dari pencucian sayuran, pemotongan daging, hingga proses memasak. Mas, ini tidak berisiko? Resep kita bisa ditiru, khawatir Budi. Lebih baik resep kita ditiru daripada nama baik kita dihancurkan, jawab Ilham dengan bijaksana. Lagi pula, kunci bukan pada resep,
tapi pada kualitas bahan dan kebersihan proses. Pada hari pertama program, dapur terbuka, reaksi pelanggan beragam. Beberapa penasaran, beberapa skeptis, tapi sebagian besar terkesan. "Wah, ini baru pertama kali saya lihat warung makan seberani ini," komentar seorang bapak-bapak sambil menyaksikan Budi mencuci sayuran dengan air mengalir. Biasanya kan dapur itu area terlarang. Bahkan Ibu Maya, yang insidennya memicu semua ini, datang dengan membawa 3 temannya. Saya sengaja bawa teman-teman saya untuk lihat langsung. Biar mereka tahu di sini benar-benar bersih dan terjamin. Tapi puncak dari strategi Ilham adalah ketika ia mengundang ahli gizi independen untuk melakukan audit mendadak terhadap proses dan bahan makanannya. Undangan ini bahkan ia umumkan melalui media sosial, Catering Sehati. "Kamu yakin dengan ini?" tanya Pak Seno melalui telepon, terdengar sedikit khawatir. "Kalau ada yang kurang sempurna, bisa berakibat fatal." "Saya yakin, Pak. Semua sudah sesuai standar yang Bapak sarankan. Malah ini kesempatan kita mendapatkan sertifikat resmi," jawab Ilham dengan percaya diri. Kedatangan ahli gizi tersebut, seorang wanita profesional bernama Dr. Fitri, menjadi perhatian banyak orang. Dengan cermat ia memeriksa setiap sudut dapur, mengecek suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, hingga meneliti dokumen pembelian bahan. "Mas Ilham, saya harus akui, untuk ukuran usaha yang belum lama berdiri, standar kebersihan dan kualitas di sini sangat mengesankan," ujar Dr. Fitri setelah pemeriksaan selesai. "Bahkan lebih baik daripada beberapa restoran besar yang pernah saya audit." Hasil audit itu kemudian dipampang dengan bangga di depan ruko, lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi. Dalam laporannya, Dr. Fitri secara khusus menyoroti sistem kontrol kualitas dan transparansi yang diterapkan Ilham. Dampaknya tidak perlu ditanya lagi. Pelanggan tidak hanya kembali, tetapi berdatangan dalam jumlah yang semakin besar. Catering Sehati bahkan mulai mendapat pesanan dari perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut. "Dik, lagi rame ya?" Suatu sore, Bang Joni muncul lagi, kali ini dengan senyum yang dipaksakan. "Wah, pintar sekali ide live streaming dan auditnya. Boleh saya tiru?" Ilham menyambut dengan senyum tulus. "Silakan, Bang. Semakin banyak usaha makanan yang transparan, semakin baik untuk kesehatan masyarakat." Jawaban itu membuat Bang Joni terkesima. Daripada menyimpan dendam, Ilham justru bersikap baik. "Dik, tentang yang dulu. Lupakan, Bang. Kita sama-sama pengusaha, harusnya saling mendukung," ujar Ilham. "Kalau Bang butuh supplier yang berkualitas, saya bisa kasih kontaknya. Harganya kompetitif." Malam itu, setelah menutup catering, Ilham menerima telepon dari Pak Seno. "Ilham, saya dengar kamu berhasil membalikan situasi dengan gemilang. Bahkan mengundang ahli gizi untuk audit. Itu langkah yang sangat berani." "Terima kasih, Pak. Tapi sebenarnya, ini semua karena nasihat Bapak. Bapak yang mengajarkan bahwa kepercayaan adalah modal terpenting. Tapi kamu yang menjalankannya dengan brilian," puji Pak Seno. "Kamu tidak hanya membuktikan bahwa makananmu aman, tetapi juga membangun brand yang kuat berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Itu yang membuat Catering Sehati unik. Ibu saya bilang, rezeki yang halal tidak akan pernah membawa petaka. Saya hanya ingin membuktikan bahwa bisnis yang jujur bisa sukses. Dan kamu telah membuktikannya," sahut Pak Seno. "Bahkan, saya sedang mempertimbangkan untuk menjadikan Catering Sehati sebagai vendor tetap untuk kantor saya." "Tertarik?" "Tentu, Pak. Itu akan menjadi kehormatan bagi kami." Saat menutup telepon, Ilham memandangi rukonya yang sederhana. Dari sini, ia belajar pelajaran berharga. Dalam membangun usaha, reputasi adalah segalanya. Dan reputasi dibangun bukan dengan menyalahkan orang lain atau mencari-cari alasan, tetapi dengan konsistensi, kualitas, dan yang paling penting, keberanian untuk terbuka dan bertanggung jawab. Ia juga belajar tentang kekuatan memaafkan. Dengan tidak membalas dendam pada Bang Joni, ia justru mendapatkan rasa hormat, dan mungkin di masa depan, bahkan bisa menjadi mitra. Dalam bisnis, seperti dalam hidup, kadang-kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa mengubah musuh menjadi teman. Ruangan rapat Dewan Direksi,
Nusantara Inovasi terasa pengap, meski AC bekerja pada suhu optimal. Di ujung meja mahoni sepanjang 8 meter, Pak Seno duduk tegak, menghadapi pandangan-pandangan skeptis dari para direksi. Di dinding, grafik proyeksi keuangan diproyeksikan, dengan beberapa titik merah menyala seperti luka segar. Istirahat sejenak, kita lanjutkan dalam 15 menit, ujar Pak Seno, mencoba mengambil kendali atas rapat yang semakin memanas. Begitu para direksi keluar untuk mengambil kopi, Ibu Dian langsung menghampiri Pak Seno, berkas laporan keuangan terkatung di tangannya. "Seno, kita harus bicara," desaknya, suara rendah namun penuh tekanan. "Ini sudah keterlaluan." Mereka berjalan menuju ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, Ibu Dian melemparkan berkas ke meja. "Pengeluaran untuk proyek Catering Sehati sudah melampaui batas yang kita sepakati. 50 juta untuk renovasi, 30 juta untuk peralatan dapur profesional, dan sekarang kamu mengajukan tambahan 100 juta untuk ekspansi." Pak Seno mengambil napas dalam. "Dian, lihat laporan perkembangannya. Omset Catering Sehati tumbuh 200% dalam 3 bulan terakhir. Mereka sudah melayani 5 perusahaan tetap, termasuk anak perusahaan kita sendiri. Ini investasi yang solid. Ilustrasikan pada saya, Seno." Ibu Dian menepuk meja. "Bagaimana sebuah catering kecil dengan marin tipis bisa mengembalikan modal sebesar ini? Apalagi memberikan return yang signifikan? Kita bukan yayasan sosial." Sementara ketegangan memuncak di lantai eksekutif, di lantai dasar, Ilham justru sedang merayakan pencapaian kecil. Catering Sehati baru saja menerima penghargaan usaha kuliner terinovatif dari Asosiasi Usaha Kecil setempat. Namun, sukacitanya terganggu oleh kedatangan tamu tak terduga. "Selamat atas penghargaannya," ucap seorang wanita parubaya dengan pakaian bisnis yang sempurna, berdiri di depan konter. "Saya Ibu Dian, Direktur Keuangan Nusantara Inovasi." Ilham langsung merasa ada yang tidak beres. "Terima kasih, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin melihat langsung operasional Catering Sehati," ujarnya, matanya menyapu setiap sudut ruangan seperti detektif yang mencari bukti. "Sebagai investor utama, saya merasa perlu melakukan due diligence." Selama 2 jam berikutnya, Ibu Dian menginterogasi Ilham dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Dari marin keuntungan, sistem inventory, hingga rencana ekspansi. Setiap jawaban Ilham dicatat dengan cermat. "Jadi dengan penambahan modal 100 juta, kamu menjanjikan bisa membuka 2 cabang baru dalam 6 bulan? Tanya Ibu Dian, skeptis. "Bukan janji, Ibu. Itu proyeksi berdasarkan data real yang kami miliki," jawab Ilham sambil menunjukkan spreadsheet detail. "Kami sudah melakukan riset lokasi, dan..." "Riset?" potong Ibu Dian. "Menurut pengamatan saya, ini masih usaha keluarga dengan manajemen amatir. Kamu bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan bisnis yang memadai." Sorenya, pertemuan Dewan Direksi kembali digelar. Kali ini, Ibu Dian datang dengan amunisi baru. "Hasil due diligence saya menunjukkan bahwa Catering Sehati tidak siap untuk ekspansi," paparnya dengan slide presentasi yang penuh dengan angka dan grafik. "Mereka tidak memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, bergantung terlalu banyak pada satu orang, yaitu Ilham sendiri, dan yang paling mengkhawatirkan, marin keuntungan mereka terlalu tipis untuk menanggung biaya ekspansi." Semua mata tertuju pada Pak Seno. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam, ia merasakan tekanan yang begitu besar. "Ada yang terlupa dalam analisismu, Dian," ujar Pak Seno akhirnya. "Faktor manusia. Ilham telah membuktikan kemampuannya mengatasi krisis, membangun merek yang dipercaya, dan yang paling penting, integritasnya tidak tergoyahkan. Integritas tidak bisa dimakan. Seno, perusahaan ini butuh profit, bukan pahlawan moral." Pertengkaran itu berakhir tanpa keputusan. Pak Seno diberi waktu 1 minggu untuk memberikan pembuktian lebih lanjut bahwa investasi pada Catering Sehati layak dilakukan. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Pak Seno memandang kota Jakarta yang berkelap-kelip. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia meragukan keputusannya sendiri. Apakah ia terlalu terbawa emosi? Apakah ia melihat Ilham sebagai versi mudanya sendiri,
hingga mengabaikan prinsip-prinsip bisnis dasar? Teleponnya berdering. Dari layar terpampang, Ilham. Pak, maaf mengganggu. Tadi Ibu Dian datang ke sini. Suara Ilham terdengar cemas. Apakah ada masalah dengan investasi Bapak? Karena kalau iya, saya rela mengembalikan. Tidak, potong Pak Seno tegas. Justru sebaliknya. Saya butuh kamu membuktikan pada semua orang bahwa keyakinan saya tidak salah. Dalam 1 minggu, buatlah presentasi yang bisa meyakinkan Dewan Direksi. Tapi Pak, saya hanya lulusan SMK. Bagaimana mungkin saya bisa presentasi di depan Dewan Direksi? Kamu tidak sendirian, Ilham. Sari akan membantumu menyusun materi presentasi. Tapi ingat, kontennya harus datang dari kamu. Dari pengalaman dan passion MU. Malam-malam berikutnya, Ilham menghabiskan waktu hingga larut bersama Sari, menyusun presentasi yang sempurna. Mereka menganalisis data, menyusun strategi, dan mempersiapkan antisipasi untuk setiap pertanyaan sulit yang mungkin dilontarkan. Satu hal yang ingin saya tekankan, Mas Ilham, kata Sari suatu malam. Mereka mungkin akan menyerang dengan angka-angka dan teori bisnis. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Cerita nyata dan hasil nyata. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Ilham berdiri di depan cermin di kosannya, memakai satu-satunya jas yang ia miliki, jas bekas yang ia beli di pasar loak dan telah disetrika rapi. Jantungnya berdebar kencang, tapi di matanya ada api yang tidak pernah padam. Hari ini, ia tidak hanya akan membela masa depan, Katring sehati, tetapi juga membuktikan bahwa seorang pemuda biasa dengan mimpi luar biasa pantas untuk diberi kesempatan. Dan yang paling penting, ia akan membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan Pak Seno tidak sia-sia. Pagi itu, Katring sehati, seperti sarang semut yang diinjak-injak. Pesanan besar untuk acara ulang tahun perusahaan, Mitra Sejati Group, sebuah klien korporat pertama mereka di luar jaringan Pak Seno, harus disiapkan dalam waktu 6 jam. 150 paket makan siang spesial dengan menu andalan, nasi merah gurih, ayam bakar bumbu kuning, sayur lodeh, dan sambal mangga muda. Sebuah pesanan yang nilainya hampir 10 juta rupiah. Nilai yang sangat signifikan bagi usaha yang masih berkembang. Budi, berapa kilo nasi merah yang sudah ditanak? Teriak Ilham dari dapur, sambil mengecek bumbu ayam bakar yang sedang dimarinasi. 5 kilo, Mas. Masih kurang 10 kilo lagi. Sahut Budi dari ruang persiapan. Ibu Ani, tolong periksa lagi daftar pesanan. Pastikan tidak ada yang terlewat untuk diet khusus. Panggil Ilham pada kasirnya yang sedang sibuk mengemas sendok dan tisu. Suasana semakin panas ketika salah satu karyawan magang baru, Adi, datang dengan wajah pucat membawa sekarung beras. Mas Ilham, saya keliru ambil beras. Ilham yang sedang fokus mengaduk sambal, tidak terlalu memperhatikan. Yang penting beras merah, kan? Lanjutkan, cepat. Adi, yang masih berusia 19 tahun dan baru magang seminggu, ragu-ragu. Sebenarnya ia mengambil beras putih biasa, bukan beras merah. Tapi melihat kesibukan dan tekanan yang ada, ia takut mengakui kesalahannya. Ia beras merah, gumamnya lirih sebelum melanjutkan pekerjaan. Pukul 11.30, semua paket sudah siap dikirim. 150 kotak makan tersusun rapi di atas meja packing, siap untuk diantar ke gedung Mitra Sejati Group yang berjarak 3 km dari ruko. Istirahat sebentar, kita beres-beres dapur, ujar Ilham lega, menyeka keringat di dahinya. Ini pesanan terbesar kita sejauh ini. Kalau mereka puas, bisa jadi langganan tetap. Namun, 15 menit kemudian, telepon Ilham berdering nyaring. Dari layar terpampang, manajer Mitra Sejati. Ilham, ini Burina dari Mitra Sejati. Apa ini? Suara di seberang telepon nyaris menjerit. Kami pesan nasi merah. Kenapa yang datang nasi putih? Ilham merasa bumi seperti runtuh. Apa? Tidak mungkin, Bu. Saya sendiri yang... Tidak mungkin? Semua kotak makan di sini isinya nasi putih. Kamu tahu acara kita ini apa? Acara kesehatan. Semua tamu khusus datang untuk menu sehat. Sekarang saya jadi bahan tertawaan. Bu Rina, saya... Jangan banyak alasan.
Saya minta kamu segera ke sini dan bertanggung jawab. Atau saya akan laporkan ke polisi untuk penipuan. Telepon diputus dengan kasar. Ilham berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Semua karyawan yang mendengar pembicaraan itu ikut membeku. Mas, saya yang salah. Suara Adi terdengar gemetar dari sudut ruangan. Air mata sudah mengalir di pipinya. Tadi saya kelambil beras putih. Saya takut bilang. Budi langsung marah. Adi, kamu tahu kerugiannya besar sekali. Sudah, potong Ilham dengan suara tegas. Marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan tangan gemetar, Ilham menghubungi Pak Seno. Ia merasa ingin muntah karena malu dan kecewa. Pak, saya melakukan kesalahan besar. Suaranya terputus-putus. Pesanan untuk mitra saja. Saya sudah tahu. Sela Pak Seno, suaranya datar namun berat. Bu Rina adalah teman saya. Dia sudah menelepon saya. Ilham, ini sangat serius. Saya tahu, Pak. Saya akan perbaiki. Saya akan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Pak Seno, tajam. Ini bukan sekadar salah kirim menu. Ini menyangkut integritas bisnis. Mereka memesan A, kamu kirim B titik. Ilham menelan ludah. Saya akan ke sana sekarang. Saya akan jelaskan semuanya. Jelaskan apa? Bahwa kamu punya karyawan ceroboh? Itu hanya akan membuatmu terlihat tidak profesional. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanya Ilham hampir putus asa. Dengarkan baik-baik, ujar Pak Seno. Dalam bisnis, ketika kamu melakukan kesalahan, terutama kesalahan fatal, kamu punya dua pilihan. Menutupinya dengan kebohongan, atau mengakuinya dengan jujur dan menanggung konsekuensinya. Pilihanmu sekarang akan menentukan masa depan. Catering sehati. Di depan semua karyawannya yang menatapnya dengan wajah-wajah cemas, Ilham mengambil napas dalam. Ia melihat Adi yang masih menangis ketakutan, Budi yang tampak marah namun bingung, dan Ibu Ani yang memandangnya dengan harap. Budi, siapkan mobil delivery. Ani, hitung semua uang di kas dan tabungan kita. Adi, kamu ikut dengan saya. Tapi Mas, protes Budi. Tidak ada, tapi. Ini tanggung jawab saya sebagai pemilik usaha. 30 menit kemudian, Ilham tiba di lobi gedung Mitra Sejati Group. Wajah Bu Rina, seorang wanita elegan berusia 40-an, sedang merah pada marah. Akhirnya kamu datang juga. Sekarang jelaskan, hardiknya. Dengan tenang, Ilham membungkuk dalam-dalam. Bu Rina, atas nama Catering Sehati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kesalahan kami sepenuhnya. Kami memesan nasi merah. Kenapa kamu kirim nasi putih? Ini pembohongan. Iya, ini kesalahan fatal dari karyawan magang kami, ujar Ilham jujur. Dia masih baru dan keliru mengambil beras. Tapi sebagai pemilik, saya yang bertanggung jawab penuh. Bu Rina masih tampak marah. Tanggung jawab? Bagaimana? Acara kami sudah hancur. Ibu Rina, Ilham mengambil napas. Kami akan mengganti semua makanan dengan yang benar, dengan nasi merah, dalam waktu 2 jam. Semua biaya ditanggung kami. Tidak hanya itu, Ibu tidak perlu membayar apapun untuk pesanan hari ini. Bahkan, untuk kompensasi, 3 pesanan berikutnya dari Ibu akan gratis sepenuhnya. Bu Rina terkejut. Kamu sadar itu berarti kamu rugi hampir 30 juta. Saya sadar, Bu. Tapi integritas lebih berharga daripada uang. Dan, ada satu hal lagi. Ilham menunjuk Adi yang berdiri dengan kepala tertunduk. Ini Adi, karyawan magang yang melakukan kesalahan. Dia ingin meminta maaf langsung pada Ibu. Dengan gemetar, Adi melangkah maju dan membungkuk. Saya mohon maaf, Bu. Ini salah saya. Mas Ilham tidak tahu apa-apa. Kalau Ibu mau laporkan ke polisi, laporkan saya saja, bukan Mas Ilham. Bu Rina memandangi mereka berdua. Kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh rasa kagum. Kamu berdua, serius dengan ini? Dengan segala hormat,
Bu, jawab Ilham. Dalam bisnis saya, kejujuran adalah modal utama. Lebih baik kami bangkrut karena jujur daripada sukses dengan berbohong. Saat itu, telepon Bu Rina berdering. Dari pembicaraan singkat, terlihat itu dari Pak Seno. Setelah menutup telepon, wajah Bu Rina berubah sepenuhnya. Ilham, teman saya Seno bilang, kamu adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Sekarang saya percaya itu. Ia menghela napas. Kami terima permintaan maafmu. Dan untuk pesanan berikutnya, kami akan tetap bayar. Tapi tolong, tidak ada kesalahan lagi. Terima kasih, Bu Rina. Ini tidak akan terulang. Saya janji. Dalam perjalanan pulang, Adi masih menangis. Maaf, Mas Ilham. Saya hampir menghancurkan segalanya. Ingat, Adi, ujar Ilham dengan lembut. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan itu. Hari ini kamu belajar pelajaran berharga tentang kejujuran dan tanggung jawab. Malam itu, meski secara finansial merugi besar, Ilham merasa tenang. Ia telah memilih jalan yang benar. Dan seperti kata ibunya, rezeki yang halal mungkin tidak selalu datang dengan mudah, tapi pasti akan membawa berkah. Pak Seno mengirim pesan singkat. Tadi Bu Rina menelepon. Dia sangat terkesan dengan caramu menangani masalah. Katanya, perusahaan butuh vendor yang jujur seperti kamu. Mereka akan jadi langganan tetap. Terkadang, sebuah kesalahan justru membuka pintu yang lebih besar, asalkan kita menghadapinya dengan integritas. Ilham tersenyum. Hari ini, ia belajar bahwa dalam bisnis, seperti dalam hidup, bukan tidak pernah jatuh yang menentukan, tetapi bagaimana kita bangkit dari jatuh itu. Malam itu, catering sehati, terasa sunyi dan hampa. Bekas-bekas kesibukan pagi masih terlihat. Tumpukan panci kotor di dapur, sisa bumbu di meja preparasi, dan aroma rempah yang masih menggantung di udara. Tapi energi yang biasanya memenuhi ruangan itu telah lenyap, digantikan oleh kehampaan setelah badai. Ilham duduk sendirian di bangku kecil dekat konter. Kepalanya tertunduk berat. Di tangannya tergeletak kalkulator dan catatan keuangan yang penuh coretan merah. Total kerugian kita hari ini, 32 juta rupiah. Gumamnya lirih pada diri sendiri. Angka itu terasa seperti pukulan telak. Hampir semua keuntungan yang susah payah ia kumpulkan selama berbulan-bulan habis dalam satu hari. Bahkan tabungan untuk ekspansi yang ia impikan pun terkuras. Budi membersihkan dapur dengan wajah muram. Mas, kita harus pecat Adi. Karena kelalaiannya, kita rugi besar. Ilham mengangkat kepala, matanya lelah. Pecat? Lalu apa yang akan terjadi pada Adi? Dia anak magang dari keluarga tidak mampu. Kalau kita pecat, dia bisa putus sekolah. Tapi Mas, bisnis bukan amal. Kita harus tegas. Ibu saya selalu bilang, setiap orang berhak dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jawab Ilham dengan tenang. Dia sudah mengaku dan minta maaf. Itu lebih berharga daripada uang. Sementara itu, di ruang rapat Dewan Direksi, Nusantara Inovasi, Pak Seno sedang menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Presentasi Ilham yang seharusnya dilakukan besok pagi tiba-tiba dipertanyakan kelayakannya. Jadi, vendor pilihanmu, ini baru saja melakukan kesalahan fatal. Tanya salah satu direktur dengan nada sinis. Mereka salah kirim pesanan besar dan rugi puluhan juta? Bagaimana kita bisa percaya mereka mampu menangani ekspansi? Ibu Dian menyeringai. Saya sudah bilang dari dulu, ini investasi yang terlalu berisiko. Sekarang terbukti. Pak Seno tetap tenang, meski di dalam hatinya bergolak. Justru inilah yang membuat saya yakin dengan pilihan kita. Mari kita lihat bagaimana Ilham menangani krisis ini. Menangani? Dia rugi besar. Itu bukti ketidakmampuan. Bukan itu yang saya maksud, bantah Pak Seno. Saya berbicara tentang integritas. Tadi siang, Bu Rina dari Mitra Sejati menelepon saya. Dia bilang, dalam 15 tahun karirnya, belum pernah melihat vendor yang begitu jujur mengakui kesalahan dan berani menanggung konsekuensi finansial sebesar itu. Ruangan menjadi hening sejenak. Keesokan paginya, suasana di catering sehati
masih muram. Pelanggan biasa yang datang bisa merasakan ada yang tidak beres. Hingga pukul 10 pagi, telepon berbunyi. Ilham mengangkatnya dengan suara lesu. "Selamat pagi, catering sehati." "Pagi, Ilham. Ini Bu Rina dari Mitra Sejati." Ilham langsung tegang. "Ibu Rina, ada yang bisa saya bantu?" "Ya, ada. Saya ingin memesan makan siang untuk 200 orang, besok." Ilham terkesiap. 200? Tapi Bu, setelah kejadian kemarin." "Justru karena kejadian kemarin," potong Bu Rina. "Kemarin saya lihat sendiri bagaimana kamu menghadapi krisis dengan jujur dan bertanggung jawab. Di dunia bisnis yang penipu ini, integritas seperti itu langka. Saya tidak hanya memesan untuk acara besok, tapi ingin menjadikan catering sehati sebagai vendor tetap perusahaan kami." Ilham hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Benarkah, Bu?" "Benar. Dan saya sudah berbicara dengan beberapa rekan di perusahaan lain. Mereka juga tertarik. Tampaknya berita tentang catering jujur sudah menyebar." Tidak sampai 1 jam setelah telepon dari Bu Rina, pesanan mulai berdatangan. Sebuah sekolah memesan catering untuk acara seminar, sebuah rumah sakit ingin kerjasama untuk makanan pasien. Bahkan beberapa perusahaan yang sebelumnya ragu-ragu kini menyatakan ketertarikannya. "Mas Ilham, ini pesanan sudah mencapai 100 paket untuk besok," teriak Ani dengan gembira dari belakang konter. Budi yang mendengarnya hanya bisa menggeleng-geleng tak percaya. "Saya tidak mengerti, kita rugi besar kemarin, tapi sekarang malah dapat pesanan lebih banyak." "Ibu saya selalu bilang," ujar Ilham dengan mata berkaca-kaca, "kejujuran itu seperti minyak wangi. Ketika kamu menuangkannya, sebagian akan selalu terciprat kembali padamu." Sore harinya, Pak Seno datang berkunjung. Wajahnya sumringang melihat kesibukan yang kembali menghampiri catering sehati. "Rupanya berita baik menyebar cepat," ujarnya sambil tersenyum. "Ibu Rina, dia tidak hanya memaafkan kesalahan kami, tapi malah merekomendasikan kami ke orang lain," kata Ilham dengan hati berdebar. "Itulah kekuatan kejujuran, Ilham. Dalam jangka pendek, mungkin terlihat merugikan. Tapi dalam jangka panjang, itu adalah investasi terbaik untuk reputasimu." Pak Seno kemudian bercerita tentang reaksi Dewan Direksi. "Mereka awalnya skeptis. Tapi setelah saya ceritakan bagaimana kamu menangani krisis ini, bahkan Ibu Dian pun tidak bisa berkata-kata. Presentasimu besok tidak perlu lagi membuktikan kemampuan bisnismu, kamu sudah membuktikan karaktermu." Malam itu, Ilham memanggil semua karyawannya, Budi, Ani, dan Adi yang masih tampak bersalah. "Kita dapat pelajaran berharga kemarin," ujar Ilham. "Mulai besok, kita terapkan sistem kontrol kualitas yang lebih ketat. Setiap pesanan akan diperiksa oleh 3 orang sebelum dikirim." "Tapi Mas, itu butuh waktu lebih lama," protes Budi. "Lebih baik lambat tapi pasti, daripada cepat tapi salah," jawab Ilham. "Dan Adi," ia menatap magang itu, "kamu tidak saya pecat. Tapi kamu harus belajar dari kesalahan ini. Kamu akan jadi asisten Budi untuk kontrol kualitas." Adi terisak. "Terima kasih, Mas Ilham. Saya janji tidak akan mengecewakan lagi." Saat semua karyawan sudah pulang, Ilham berdiri sendirian di depan rukonya. Dari jendela, ia bisa melihat warung Bang Joni di seberang yang sudah tutup. Tiba-tiba, ia merasa tidak ada dendam atau kemarahan lagi pada pesaingnya. Ia sadar, dalam bisnis, seperti dalam hidup, musuh terbesar bukanlah pesaing, tetapi ketidakjujuran pada diri sendiri. Ia mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. "Ibu, hari ini saya belajar bahwa kejujuran memang tidak selalu menguntungkan di awal. Tapi percayalah, Bu, seperti yang ibu selalu ajarkan, kejujuran akan membawa kita pada jalan yang benar." Dari seberang telepon, suara ibunya terdengar haru. "Nak, Ibu selalu bangga padamu. Bukan karena usahamu yang sukses, tapi karena kamu tumbuh menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Itu lebih berharga daripada semua uang di dunia." Malam itu, Jakarta tampak lebih indah di mata Ilham. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang menyemangatinya. Ia sadar, perjalanannya masih panjang. Tapi dengan komitmen pada kejujuran,
Ia yakin tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Esok hari, presentasi di depan Dewan Direksi menunggu. Tapi kali ini, ia tidak lagi gugup. Karena ia tahu, yang terpenting bukanlah seberapa hebat presentasinya, tetapi seberapa konsisten ia menjalankan nilai-nilai kejujuran dalam setiap langkah usahanya. Dan nilai-nilai itulah yang akhirnya membawa Catering Sehati pada pintu kesuksesan yang sesungguhnya. Auditorium Hotel Bintang 5 itu penuh sesak oleh gemuruh tepuk tangan. Di atas panggung, berdiri seorang pria muda dengan percaya diri, mengenakan setelan jas yang elegan namun sederhana. Wajahnya yang dulu dipenuhi keraguan, kini memancarkan ketenangan dan kewibawaan yang natural. Di dadunya, tergantung medali pengusaha muda inspiratif dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan penghargaan untuk kategori usaha kecil menengah inovatif jatuh kepada Ilham Nurhidayat dari Catering Sehati Group. Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Kamera-kamera berkedip, mengabadikan momen bersejarah ini. Dari barisan depan, Pak Seno berdiri dengan bangga, bertepuk tangan paling keras. Di sampingnya, duduk Ibu Seno dan kedua anak mereka, serta sosok yang sangat berarti, Ibu Sumiati, Ibu Ilham, yang wajahnya basah oleh air mata kebahagiaan. 2 tahun telah berlalu sejak krisis kesalahan pesanan yang hampir menghancurkan Catering Sehati. Tapi seperti kata pepatah, badai tidak pernah melanda selamanya. Justru setelah peristiwa itulah, bisnis Ilham menanjak pesat. Catering Sehati tidak lagi sekadar warung kecil di pojokan. Kini, ia telah bertransformasi menjadi Catering Sehati Group dengan 3 cabang di Jakarta, melayani lebih dari 50 perusahaan tetap, 2 rumah sakit, dan 10 sekolah. Konsep, dapur terbuka, dan transparansi total yang dulu dianggap nekat, kini justru menjadi brand image yang kuat dan menjadi pembeda utama mereka di pasar yang kompetitif. Setelah menerima penghargaan, Ilham menuju podium. Matanya menyapu hadirin, berhenti sejenak pada Pak Seno dan ibunya. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin sekalian, mulanya dengan suara yang mantap. 2 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang pemuda yang berteduh dari hujan, memegang payung usang, dengan mimpi yang jauh lebih besar dari isi dompet saya. Tawa kecil riuh rendah menyebar di auditorium. Tapi disitulah keajaiban dimulai. Seorang pria baik hati, yang saya kira hanya perlu ojek payung, ternyata membuka pintu pertama bagi mimpi saya. Pak Seno Wijaya. Ia menatap langsung pada Pak Seno. Tidak hanya memberi saya modal uang, tetapi yang lebih penting, beliau memberi saya modal kepercayaan. Ia kemudian bercerita tentang perjalanan panjangnya, dari magang yang diremehkan, kesalahan fatal yang hampir menghancurkan segalanya, hingga pelajaran berharga tentang integritas dalam bisnis. Banyak yang bertanya, apa rahasia kesuksesan kami? Apakah resep rahasia? Strategi pemasaran yang canggih? Bukan. Ilham berhenti sejenak, membuat semua orang penasaran. Kuncinya adalah kejujuran. Sesuatu yang diajarkan ibu saya sejak kecil, dan diperkuat oleh Pak Seno dalam setiap bimbingannya. Dia melanjutkan, ketika kami melakukan kesalahan, kami mengakuinya. Ketika ada keluhan, kami transparan. Ketika ada masalah, kami bertanggung jawab. Di dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, ternyata kejujuran adalah competitive advantage terbesar kami. Selesai berpidato, Ilham turun dari panggung dan langsung memeluk ibunya. Terima kasih, Bu, untuk semua pelajaran hidup yang Ibu berikan. Ibu selalu percaya padamu, Nak, bisik Ibu Sumiati dengan suara bergetar. Pak Seno menghampiri, wajahnya penuh kebanggaan. Kamu telah melampaui semua ekspektasi saya, Ilham. Semua karena bimbingan Bapak, jawab Ilham rendah hati. Tidak, bantah Pak Seno. Saya hanya memberi kamu kesempatan. Kamu sendiri yang membuktikan bahwa kesempatan itu layak diberikan. Acara penghargaan usai, tapi malam itu masih panjang. Di sebuah restoran mewah, Ilham mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir bukan hanya karyawan Catering Sehati Group yang sekarang sudah berjumlah 30 orang, tetapi juga orang-orang yang pernah membantunya dalam perjalanan. Budi, yang sekarang menjadi manajer operasional, duduk di meja utama bersama istri barunya. Ani, yang kini menjabat kepala keuangan,
sedang asyik bercerita pada Ibu Sumiati tentang perkembangan cabang terbaru. Bahkan Adi, yang dulu hampir menghancurkan usaha karena kelalaiannya, kini telah lulus magang dan menjadi supervisor di cabang pertama. Bang Joni, pesaing lamanya, juga diundang. Hubungan mereka telah berubah dari musuh menjadi mitra, dengan catering sehati, seringkali mensuplai makanan sehat untuk warung Bang Joni. Tidak pernah saya bayangkan, ujar Ilham pada Pak Seno sambil menyeruput jusnya, bahwa sebuah payung usang bisa membawa saya sejauh ini. Payung itu hanya simbol, Ilham, jawab Pak Seno. Yang membawamu sampai di sini adalah karakter yang kamu tunjukkan di balik payung itu. Ketulusan membantu tanpa pamrih, kejujuran menolak pembayaran, dan integritas yang tidak tergoyahkan. Minggu berikutnya, Ilham meresmikan Yayasan Sehati Berbagi, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal usaha bagi pemuda-pemuda kurang mampu seperti dirinya dulu. Pak Seno hadir sebagai pembina, dan yang mengejutkan, Ibu Dian, yang dulu paling skeptis, justru menjadi donatur terbesar. Kamu telah membuktikan bahwa bisnis yang berintegritas tidak hanya mungkin, tetapi justru lebih sustainable, ujar Ibu Dian pada Ilham saat peresmian yayasan. Saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Dalam perjalanan pulang, Ilham melewati gedung Sentra Bisnis, tempat ia pertama kali bertemu Pak Seno. Hujan turun lagi, persis seperti 2 tahun lalu. Ia melihat beberapa orang berlarian mencari tempat teduh. Spontan, ia mengambil payung dari mobilnya, bukan payung usang yang dulu, tapi payung baru yang kokoh, dan menghampiri seorang pemuda yang terlihat kebingungan di halte bus. Perlukan tumpangan payung, tawarnya. Pemuda itu terkejut. Saya tidak punya uang untuk bayar ojek payung. Ilham tersenyum, mengingat kata-kata yang dulu ia ucapkan. Saya bukan ojek payung. Saya cuma bantu saja. Saat mereka berjalan berdua di bawah payung, Ilham menyadari bahwa hidup telah membawanya berputar penuh. Dari penerima menjadi pemberi. Dari yang dibantu menjadi membantu. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa besar kekayaan yang dikumpulkan, tetapi seberapa banyak kehidupan yang bisa disentuh dan dibantu. Payung kejujuran yang dulu ia pegang teguh, kini tidak hanya melindunginya, tetapi juga melindungi banyak orang lain yang dilindunginya. Dan dalam hujan Jakarta yang tak pernah berubah itu, ia menemukan makna sebenarnya dari kesuksesan, bahwa yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kita terbang, tetapi seberapa banyak kita bisa membawa orang lain terbang bersama kita.